Mendesis. Api ungu coklat melilit kelompok dokter peri kecil. Itu seperti naga api yang dengan arogan keluar dari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali lipat. Batu-batu merah terang yang keras di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung di dalam lahar juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang akhirnya ditusuk sepenuhnya. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Xiaoyan. Dengan 3000 api teratai hati melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Douki megah menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Douki. Ketika keduanya terlibat dalam jalan buntu, tingkat di mana satu knalpot Douki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit Douzong tidak akan bisa bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan nyala api dan lava saat mereka dengan ganas maju ke depan, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan, yang tampaknya berkembang dengan santai. Semua mata mereka sedikit tertegun. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api ungu coklat layu. Itu meninggalkan semua orang di belakang saat itu dengan cepat bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung. Dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki seseorang untuk menerobos masuk dengan paksa memang tidak beruntung. Kecuali itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang bisa mengandalkan Douki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan ekspektasi Xiaoyan, kemungkinan hanya jalur api masuk ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tianhuo Zunze menyapu matanya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Memang, dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area tidak jauh di depan. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Douki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan sedang ditembak, Bing Hizunse, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xionghan membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak akan ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing Hizunze.
Ayo pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi dulu sebelum berbicara. Mata Xiao Yan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh. Douqi biasa akan muncul seperti katalis di depan api jenis ini. Tidak hanya tidak bisa memadamkan api tetapi akan menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiao Yan menyerang dengan liar untuk jarak tertentu saat mengendarai api unggun. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk, sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es benar-benar menghilang sepenuhnya. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kita. Alis dokter peri kecil dirajut erat sebelum akhirnya dia mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya berkedip sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada sedikit pun jejak akhirnya. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar ada di depan kita? Xiong San juga mengutuk dengan agak tidak sabar. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalan api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, Douqi di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, di mana pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah cerah di sampingnya saat dia berbicara. Dinding tersebut dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiao yang tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Namun, jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh elit Dou Sheng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelaslah bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es telah menghilang kemungkinan besar karena Bing Hizun Se telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah? Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunse sama tertegunnya. Hei, tidak heran jika anggota lembah sungai es terburu-buru untuk melepaskan kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat membungkus semua orang. Dengan suara, percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiao Yan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lava itu panas, tidak ada halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Oleh karena itu, setelah tenggelamnya ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh pada jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang tampak seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka tergantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia yang sesekali bergegas melewati jalur api.
Jelas, lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiaoyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. Ceka-ceka memang layak menjadi peninggalan kuno. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalan api setelah mengalami banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi begitu marah sehingga mereka akan mati di tempat? Xiaoyan melihat ke jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Sepertinya mereka yang masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segilnya tetapi jebakan ini juga tidak diaktifkan sepenuhnya. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Dokter peri kecil beralasan. Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Ada kemungkinan untuk samar-samar melihat kotak di sana. Sepertinya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar dimasuki sisa-sisa. Namun, target kami adalah buah bayi jiwa. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Dou kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Xian. Xian, Anda memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi Anda untuk menelusurinya daripada kami semua melakukannya secara acak. Xiaoyan melihat ke arah Xian dan menginstruksikan. Hehe, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Xian mengangguk. Dia sangat senang berinisiatif untuk mencari harta karun alam. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalan itu dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, DLL. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hizunse sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh lurus seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan. Kulit tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi? Sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Apalagi, boneka iblis bumi saat ini sudah berevolusi hingga tahap boneka setan langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas, mereka masih di level boneka setan bumi. Berdasarkan estimasi Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari dataran tengah hanya dengan mereka. Sepertinya sisa-sisa sebenarnya ada di balik pintu batu ini.
Dokter peri kecil melihat ke pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Iya. Namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa kebanyakan mata orang berhenti melihat boneka itu. Jelas, mereka semua memahami ini di dalam hati mereka. Saat ini, kami tidak perlu menyerang. Secara alami akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini. Tian Huo Zunse tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat mendengar tawa licik lama Tian Huo Zunse ini. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiao Yan tetap diam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan ragu-ragu sebelum seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan kuat, dia jelas merupakan seorang elit Do Uzun. Namun, pandangan sekilas dari kelompok Xiao Yan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa lelaki tua ini hanyalah bintang 1 Do Uzun. Sekte yang dimiliki lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dataran tengah sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa faksi profil rendah tidak lebih lemah dari faksi terkenal itu. Orang tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Douki yang luas dan perkasa berlama-lama di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikap itu tampak seolah-olah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Retak. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki ke dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Segera, 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak cerah muncul di tangan mereka. Mendesis. Cahaya perak terang menyala. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanyalah sepasang boneka yang rusak. Namun, Anda berniat memblokir saya yang lama. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerang kelompok boneka itu tanpa senjata di tangannya. Douki megah melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak dirugikan meski bertarung melawan 10 orang sendirian. Jarak antara kelas Do Uzong dan Do Uzun terlalu besar. Meskipun ke-10 boneka ini telah berhasil memblokir lelaki tua berpakaian abu-abu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dentang. Cahaya perak menari di dalam medan pertempuran. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa mundur 3 boneka. Tangannya, yang mengandung warna kuning tua, meninggalkan jejak telapak tangan setinggi setengah jari di tubuh boneka itu. Mengaum. Dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Cahaya perak melintas di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar dipancarkan dari tenggorokan mereka. Segera, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan langsung membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip-kedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Mengaum. Saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Segera, cahaya perak melemah di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Cahaya keemasan kecil secara bertahap muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan sepenuhnya menggantikan cahaya perak. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini.
Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka setan bumi untuk berevolusi menjadi boneka setan langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak bencana pil petir untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka setan bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Formasi aneh 10 boneka setan bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Douzun bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sejenak. Swos! Boneka setan langit berwarna kuning emas di medan perang itu menginjak tanah. Garis retak menyebar saat tubuhnya mengeluarkan suara, "Swoos," dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan keras. Bang! Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Pada saat ini, bagaimanapun, sikapnya yang alami dan tidak terkendali tidak lagi ada. Boneka setan langit setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah lelaki tua itu mundur dengan jarak 100 kaki, boneka setan langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Douzong. Namun, boneka setan langit ini, dengan kekuatan bintang 2 Douzun, menyebabkan mereka sangat takut. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dengan mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menyelesaikannya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang rela mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat jasadnya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Untuk sesaat, alun-alun berubah menjadi suasana yang memalukan. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Matanya langsung melihat ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Douzong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai tingkat 2 Douzun pada boneka setan langit, itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka setan langitnya saat ini mampu bertarung melawan bintang 3 Douzun. Jika dia menambahkan 10 boneka iblis bumi ini dan formasi untuk membantunya, kemungkinan itu bahkan bisa melawan bintang 5 Douzun. Daya pikat ini cukup untuk membuat Xiao Yan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Jari-jarinya segera menekan ke tanah dan tubuhnya menyerbu kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir, orang ini terlalu lihai. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiao Yan dan tertawa.
Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan 1 bintang Do Uzun, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari sekte Xuan Tanah sebelumnya. Saya pikir Anda harus melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika saya membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat cukup mendominasi. Mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Xiao Yan terhadap boneka-boneka ini dengan sekilas. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit di depan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menekan tanah. Tubuhnya langsung menuju ke radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia juga menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiao Yan di depannya. Punggung Xiao Yan tampak memiliki beberapa mata yang tumbuh pada mereka dalam menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang tersisa di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu berubah menjadi ribuan bagian yang menuju ke arah boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiao Yan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun, Xiao Yan tidak harus menghancurkan mereka. Apa yang dia inginkan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka setan langitnya. Jejak spiritual dari pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengontrol boneka. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiao Yan secara pribadi membuatnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat untuk mengontrol boneka. Pria berambut putih juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Dia tidak mengetahui metode untuk mengontrol boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut dengan Xiao Yan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiao Yan, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan boneka setan bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Bang! Setelah tinju menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terungkap di wajah pria berambut putih itu saat menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis-garis retakan itu menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga yang terbelah menyebabkan ekspresinya berubah sedikit. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih menyapu pandangannya saat dia mundur, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan adalah boneka berwarna keemasan gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan dari sebelumnya. Anak nakal ini juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba memahami ketika dia melihat boneka setan langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Yan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara, "Swoos," sebelum disimpan di dalam cincin penyimpanan yang terakhir.